Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athafa ibadahu al-azkiya wa amtanna alaihim an ja'alahum min ahli adh-dhikri was-sana fa akhlasu lahu as-sujud wa hum yuksiruna ad-du'a fazadahumul mawla tabaraka wa ta'ala ala'an fawqa ala wa najjahum bimaghfiratihi min daril ashqiya wa askanahum bifadlihi fasiha daril atqiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang sangat istimewa. Pada bulan Ramadan, keistimewaan yang kita terima ini disaksikan dunia. Masyarakat dunia menyaksikan kehebatan umat Islam yang pada siang harinya tampil sebagai orang yang kuat dan disiplin. Tidak ada yang berani mengurangi waktu saum walaupun hanya beberapa menit. Itu menunjukkan kedisiplinan umat Islam. Tidak ada kalau umpamanya maghrib jam 6:05, adakah yang berani berbuka jam 6 kurang 5 menit? Gak ada. Atau kalau subuh jam 4.35, tidak ada yang berani makan sahur jam 4.40. 5 menit pun tidak ada yang mau korupsi. Untuk waktu ini luar biasa umat Islam. Di siang hari menjauhi makanan yang halal, yang berguna, yang bermanfaat, apalagi yang haram. Yang halal saja dijauhi. Itulah umat Islam. Alangkah luar biasanya sekiranya hasil ibadah Ramadan ini betul-betul tertanam dalam kalbu kita sehingga kita membenci yang haram. Buktinya yang halal saja bisa dijauhi untuk sementara waktu, apalagi yang haram. Dan hasil dari ibadah saum ini nanti di akhirat yang haram pun jadi halal. Tidak ada yang diharamkan di akhirat buat orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kelompok masyarakat yang mendapatkan rahmat dan ampunannya. Kita kembali kaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amal manusia putra-putri Adam dilipat gandakan. Al-hasratu asyru amsalha ila 700 dhifin. Amal kebaikan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah dia lakukan dilipat gandakan mulai 10 sampai 700. Ketika Rasulullah menyampaikan kalimat ini diselang dulu dengan firman Allah. Rasul bersabda, qala ta'ala illa saum, kecuali ibadah saum. Kenapa ibadah saum dikecualikan? Artinya tidak ada hubungan dengan angka yang kita kenal. Mengapa? Allah menegaskan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah saum untukku dan aku yang langsung membalasnya. Subhanallah. Berarti dengan adanya praktik ibadah saum kita akan langsung bertemu Allah pada saatnya. Bagaimana bahagianya bertemu dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh datang ke sini, luar biasa, ini masih begitu indah. Bagian kecil dari keindahan yang Allah berikan kepada kita. Atau umpamanya di antara jamaah ada yang punya program nanti hari raya, hari libur, ingin jalan-jalan menuju ke tempat yang sangat menarik, yang sangat indah. Itu juga bagian kecil. Bagaimana nanti kalau kita dipertemukan
dengan zat pencipta semua yang indah. Kalau saat ini mungkin di antara jamaah ada yang kagum kepada seseorang karena dia hebat. Duh, kalau saya bisa bertemu dengan dia, pastilah langsung selfie. Ketemu dengan dia. Bagaimana nanti kita ketemu dengan pencipta semua yang dikagumi oleh kita. Itulah pada waktu di akhirat nanti. Dan Allah tegaskan, ana ajzi bihi, aku yang langsung membalasnya ibadah saum ini. Bagaimana kok bisa langsung? Allah perjelas lagi, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Orang yang ibadah saum menjauhi tuntutan syahwatnya, menjauhi makanannya karena semata-mata ingin mendapatkan ridhaku, ingin mendapatkan rahmatku. Inilah yang kita laksanakan. Setelah itu Rasulullah melanjutkan kalimatnya, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi yang saum ada dua kebahagiaan. Pertama saat berbuka dan kedua saat bertemu Allah. Bertemu Allah. Oh, luar biasa. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat bertemu dengan Allah. Pengalaman pribadi, ini kalau pengalaman pribadi riwayatnya sahih ya. Gak perlu dicari. Saya waktu melepas anak saya kuliah di luar negeri, berat sekali melepas. Tapi sudahlah, saya serahkan kepada Allah. Di rumah juga kalau tidak mendapatkan kesayangan Allah, pemeliharaan dari Allah, gak mungkin selamat. Sudah kalau begitu, ketika dia jauh dari orang tua, serahkan kepada Allah. Beberapa waktu, sekitar 1 tahun, keluarga, ya, istri mengajak untuk nengok, udah berangkat. Setibanya di tempat tersebut, di bandara, sudah terlihat anak saya menunggu. Tergetar hati, loh anak sudah nunggu. Pas sudah bertemu, saya peluk dia. Hati menjerit kepada Allah. Ya Allah, begini nikmatnya bertemu dengan anak yang saya sayangi. Kesayangan dari Engkau. Bagaimana kalau saya bisa bertemu dengan Engkau ya Allah. Engkaulah pencipta anak saya. Engkaulah pemilik anak saya. Engkaulah pemilik saya. Engkaulah yang menciptakan saya. Betapa bahagianya kalau bertemu dengan Engkau. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan sumber kecintaan. Kalau sekarang kita bertemu dengan yang dicintai, bagaimana? Nanti bertemu dengan sumbernya kecintaan. Kecintaan dari Allah tidak dapat dibayangkan saat ini. Dan nanti pada saatnya para penghuni surga sudah menikmati fasilitas yang tak terbayangkan saat ini. Makanannya, minumannya, tempatnya yang tak terlihat ujungnya, lebih luas dari bumi. Bumi sambung dengan langit, masih luas surga. Kemudian walaupun sudah begitu nikmat di sana, masih ada yang ditunggu, ingin mencapai kenikmatan puncak. Apa itu? Bertemu dengan Allah. Pas sudah tiba saatnya bertemu dengan Allah, mereka betul-betul serempak mengatakan, Subhanakallahum, Maha suci Engkau ya Allah. Kalimat Maha suci Engkau ya Allah nanti di surga tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kita bertasbih, ingin melakukan pendekatan kepada Allah, ingin meraih kesucian diri, kebersihan jiwa untuk saat ini. Tapi nanti di akhirat sudah dekat dengan Allah, sudah sukses. Dan tidak lagi punya waktu untuk ibadah, sudah berakhir masa ibadahnya. Tapi kenapa mengucapkan subhanakallahum? Itu ekspresi kebahagiaan. Tidak dapat kita bayangkan saat ini bagaimana bahagianya. Karena itu dia harap dengan ibadah saum ini kita semuanya semakin rindu bertemu Allah. Kalau sudah rindu bertemu Allah, apapun yang Allah amanatkan kepada kita akan kita gunakan untuk berjalan menuju Allah. Sehat untuk lebih meningkatkan amal ibadah. Rizki yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, yang penting dekat dengan Allah. Jauh dari manusia tidak masalah kalau dekat dengan Allah. Jadi ibadah saum ini sebetulnya meningkatkan rindu bertemu Allah. Allah tegaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan
wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa ingin bertemu dengan Rabbnya, perbanyak amal soleh dan jaga amal soleh tersebut jangan sampai terkotori, ternodai, sampai aja tiba tetap terpelihara, pasti akan bertemu dengan Allah. Apalagi yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa bertemu dengan Allah? Sering-seringlah komunikasi dengan Allah saat ini, sehingga Allah akan memperhatikan kita. Oh, ini sudah sering bertemu dengan pertemuan kalbu, pertemuan imani, sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rindu bertemu Allah. Dan bulan Ramadan saat kita membaca Al-Qur'an, benar-benar kita merasakan ini turun pada saat ini. Dan ini bukan Quran ya. Ini namanya mushaf ya. Kalau saya lihat, saya buka. Nah, yang saya lihat ini kitab. Zalikal kitab. Lalu umpamanya saya baca, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Terdengar kan? Itulah Quran. Quran itu bacaan yang terdengar, Alkitab tulisan yang terlihat. Dan dua-duanya, kitab dan Quran ini adalah wahyu yang Allah berikan kepada Rasul. Tulisan mushaf Al-Quran beda dengan tulisan hadis. Aturannya berbeda. Mungkin di antara jamaah ada yang sempat merenung kenapa tulisan as-shalah pakai waw. Ya, az-zakah, al-hayah kok pakai waw, kenapa tidak pakai alif? Itulah Alkitab. Apakah itu ada arti? Pasti. Dan tidak semuanya kata salat itu pakai waw. Ketika disambung dengan hum, salatihim pakai alif. Ya. Aqimis salata liduluki syams itu pakai waw. Alladzina hum fi salatihim khashi'un itu pakai alif. Inna salataka sakanun lahum itu pakai waw. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah itu pakai alif. Pernah berpikir hari itu? Diperhatikan gitu. Kok kenapa ada yang pakai alif, ada yang pakai waw? Apa sih maksudnya? Itulah mukjizat. Terpelihara walaupun turun 14 abad yang lalu. Enggak ada yang berani merubah. Apabila ada yang merubah, sudah tersebar yang aslinya. Apalagi yang berbeda? Tulisan kitabun, kitabin. Dalam Al-Quran ini, kitab tak dengan ba, ada yang nyambung tanpa alif, ada yang pakai alif. Nanti periksa ya. Ini pulang dari Al-Jabar dikasih PR nih. Kalau kita lihat dalam surat Hud umpamanya, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuh. Kitabun itu kaf ta ba, tidak pakai alif. Sehingga kalau tidak ada harokat bisa kutiba, bisa kataba, bisa kutubun. Seperti hanya fiha kutubun qayyimah. Tapi coba lihat surat Al-Kahfi ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Itu pakai alif ta'nya. Surat An-Naml ayat 1. Qasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kitabim mubin pakai alif ta'nya. Pada surat yang sama, surat An-Naml ayat 75 fi kitabim mubin tidak pakai alif. Pada satu surat ayat 1 kitabim mubin pakai alif, ayat 75 kitabim mubin tidak pakai alif. Jadi penasarannya, soklah nanti buka. Dan ini adalah mukjizat kitab. Tapi kan Rasul itu tidak pernah menulis. Siapa bilang? Sebelum diangkat jadi nabi, betul, tidak pernah baca, tidak pernah menulis. Setelahnya beliau jadi nabi, jadi Rasul, beliau bukan sekedar membaca, jadi guru baca pertama kan. Ya dari mana tahu sahabat membaca Al-Quran kalau bukan dari Rasulullah? Berarti kan guru baca itu. Dan cara Rasulullah membaca beda dengan bacaan biasa. Sebelum Al-Quran turun tidak dikenal istilah
kuntum pakai ikhfa, nggak ada itu. Dulu kuntum saja sudah. Tidak dikenal sebelum Al-Quran turun. Ada bacaan tafkhim, tarqiq, imalah, taklil. Itu setelah Al-Quran turun sudah diterangkan demikian. Dan itu adalah merupakan bukti mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada kitab suci yang terbukti kebenarannya, terbukti mukjizatnya, terbukti keasliannya, enggak pernah mengalami perubahan. Sampai saat ini kalau orang membaca terjemah Al-Quran pasti tidak akan dikatakan baca Quran. Beda dengan kitab suci yang lain. Yang dibaca bahasa Indonesia, oh itu Alkitab, oh itu kitab suci. Buat Al-Quran, kalau orang membaca terjemah, enggak ada yang berkata lagi baca Quran. Itu baca terjemah saja. Dan terjemah pemikiran manusia bisa tepat, bisa enggak. Antara lain, dzalikal kitabu, dalam terjemahan yang beredar, dzalika diartikan ini. Kitab Al-Quran ini. Padahal dzalika itu. Dan terbukti kan ketika terlihat dalam mushaf ini tulisan kitabun, ada yang pakai alif, ada yang enggak, dan itu pasti ada maknanya. Apakah kita sudah memperhatikan hal itu? Wah, saya masih jauh. Emang jauh, dzalika. Kalimat juga dzalika kan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama untuk mushaf, untuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini ada 4 nama. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Dzikr, Al-Furqan. Kalau ini mushaf, ketika dibuka yang terlihat adalah Al-Kitab. Ketika dibaca, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a, itulah Al-Quran. Ketika saya tutup, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru, itulah zikir. Di dalam yang dibaca barusan ada perintah, ada larangan. Perintah laksanakannya sangat berguna buat masa depan kita. Larangan jauhi, karena kalau tidak dijauhi akan mengancam kehidupan kita. Perintah untuk kebahagiaan, larangan untuk keselamatan. Berbeda jelas. Bila sudah kita jiwai mana perintah, mana larangan, dan kita senantiasa perhatian kepada yang diperintahkan, dan kita jauhi yang dilarang, berbeda. Perbedaan itu namanya furqan. Nah, Al-Quran itu disebut furqan, disebut zikir, disebut kitab, disebut Al-Quran. Semuanya mukjizat. Zikirnya sendiri, oh luar biasa. Hanya 1 kitab suci yang dihafal sampai tuntas dari awal sampai akhir. Bukan hanya oleh tokoh agama, anak-anak sudah banyak sekarang yang hafal Quran 30 juz. Ada kitab yang lain yang begitu? Enggak ada. Oleh karena itu zikir pun adalah mukjizat. Dan furqan, banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Cuma dengarkan kiai, dengarkan ustadz, akhlaknya langsung berubah. Itulah furqan. Jadi ada orang yang memang diberi oleh Allah nikmat Quran, bacaannya bagus. Nikmat kitab, dia perhatikan tulisannya. Nikmat zikir, dia mendapatkan nikmat menghafal. Dan nikmat furqan, akhlaknya baik. Dan ada orang yang bagus bacaannya, tapi akhlaknya aduh disayangkan. Berarti dia belum mendapatkan furqan. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini kita dapat meraih 4-4-nya yang diturunkan pada Lailatul Qadar, yang mana Quran, kitab, furqan, ataukah zikir yang turun pada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat inna anzalnahu. Hu itu apa? Nyah. Ya. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Kalau hanya Al-Quran, ya kenapa tidak inna anzalnal Quran? Kalau kitab saja, kenapa tidak inna anzalnal kitab? Sebagaimana dalam ayat yang lain, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat.
Dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kok surat Al-Qadar inna anzalnahu. Hu itu kemana? Semuanya. Allah berluar biasa ya mukjizat Al-Quran. Karena itu kita semakin meningkatkan rasa syukur karena Allah telah memilih kita menjadi hamba-hamba yang meraih nikmat iman kepada Al-Quran. Dan kita buktikan bahwa umat Islam umat termaju dengan Al-Quran ini, umat paling bersatu. Mana ada yang lain, umat yang lain malam-malam kumpul seperti ini, duduk ke arah yang sama, ikut imam melaksanakan ibadah. Ini hanya umat Islam yang begini. Hal ini harus saya sampaikan biar kita tidak tinggal diam bila dibilang-bilang, oh umat Islam tertinggal, malas baca. Kalau umat Islam dibilang malas baca, yang rajin siapa? Umat Islam lah yang paling rajin baca sampai hafal. Bahkan beberapa kitab di pesantren dihafal itu ya. Alfiyah Ibnu Malik dihafal, Johar Maknun dihafal. Agama yang lain gak ada yang begitu. Oh tapi umat Islam banyak yang miskin. Urusan yang miskin non muslim juga banyak. Aneh kalau ada umat Islam miskin disebut-sebut agamanya. Tapi kalau yang kaya enggak. Bila ada komplek perumahan umat Islam kumuh disebut-sebut umat Islam. Tapi kalau komplek non muslim kumuh enggak disebut-sebut agamanya. Memang enggak objektif gitu. Padahal yang rapi, yang maju, oh luar biasa. Jangan sampai kita tinggal diam ketika disebut umat Islam tertinggal. Jangan umat Islam tertinggal, saya dan Anda tertinggal, yang lain mah enggak. Tingkat internasional, oh, luar biasa umat Islam paling maju. Ini tempat ibadah kita sebesar ini. Untuk tingkat internasional saja milik non muslim enggak ada. Apalagi tingkat Jawa Barat. Tingkat internasional enggak, cari di YouTube atau di Google. Tempat ibadah milik agama yang lain terbesar. Berapa daya tampungnya? Enggak sampai seperti ini. Umat Islam luar biasa. Ini belum apa-apa dibanding dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram sekarang malam tarawih, malam Ramadan, jarak dari imam ke ujung jamaah itu 3,5 kilo. Ya. Bukan dari imam, bahkan dari ujung Masjidil Haram, dari pintu Masjidil Haram sampai ke ujung jamaah itu 3,5 kilo sekarang itu. Berapa banyaknya itu? Karena kalau bulan Ramadan terpusat di Masjidil Haram, beda dengan waktu haji. Waktu haji ada yang di Aziziyah, ada yang di mana. Untuk Masjidil Haram, untuk Ramadan semuanya terpusat. Panjang taingnya udah sampai di sini aja. Insyaallah lah lain kesempatan kita bertemu lagi. Dan ya bagi yang mungkin senang kepada media sosial, ya kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan bisa dibuka di IG ya. IG Cahaya Huruf Al-Quran. Atau Facebook nama saya sendiri. Banyak yang gak tahu nama saya ya. Ya nama saya Saiful Islam ya. Saiful Islam Mubarak di Facebook. Dan saya di Facebook berusaha selama bulan Ramadan setiap malam membaca dalam salat malam 1 juz dengan riwayat Khalaf dari Hamzah. Bisa dibuka silahkan di Facebook. Saya baca dengan riwayat Khalaf dari Hamzah. Umpamanya seperti apa bacaannya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin maknanya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sekarang pun saya mungkin tidak ikut tarawih di sini karena mau lanjut di sana aja ya. Demikianlah hamba-hamba Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan ini terulang kembali saat kita bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.